Kepada Amoral yang terhormat, baru saja aku menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau bertanya padaku, bagaimana cara mengatasinya? Umumnya, manusia menyalahkan Tuhan. Padahal, menurut pemikiranmu, itu semua karena bencana alam. Alam bergeser dari takdirnya menuju takdirnya yang baru dalam kurung ruang dan waktu. Kalau boleh aku jawab, bisa saja kalau pemikiranmu seperti itu. Tapi, bolehkah aku bertanya satu hal? Mana yang lebih dulu? Alam atau Tuhan? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu kepadaku tentang pertanyaanku itu. Kau malah bertanya fenomena alam yang logis atau tidak. Itu hanya akal dari takdir kita sebagai umat manusia. Kau selalu bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah kujawab untukmu. Mengapa? Kau ragu dengan azas ilahiyah tentang zat yang tak seumpama apapun itu. Apakah kau ragu dengan pertanyaanmu? Kau takut? Mengapa kau bertanya kepadaku? Kau sedang mengujiku. Kalau boleh dijelaskan, aku tidak pernah bertanya apapun tentang Tuhan. Karena menurutku hal itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Bukan sesuatu yang menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai umat manusia. Perlu kuulangi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif dialogis tunggal, meruang jiwa, menyejukkan, mencintai, mengasihi, dan mencitrai diri kita dari awal kita hidup hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secerca pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita hidup memberi harapan. Meski kadang aku bimbang saat-saat bereaksi pada aksi realitas hidup. Menghisapku detik per detik, dan keserakahan menggodaku untuk menuju jalan kesuksesan lewat jalur konflik, korup, dan chaos. Namun, kau tahu apa yang aku lakukan? Aku menulis puisi, cerpen, drama, roman, novel, dan artikel lainnya. Sekedar untuk menghindari apa yang akan membawa luka ke dalam jiwaku. My dear Amoral, kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan kalau memang kau mau berubah menuju kebaikan yang kau ucapkan dalam surat-suratmu yang lalu. Bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu pernah ku bilang kepadamu, jadilah inti dari akal sehatmu. Karena di sana, awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar. Seperti, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan manusia dan kehidupannya? Pertanyaanmu agak bodoh, memang, kadang-kadang. Tapi tetap kujawab kan, yaitulah kewajaran, saling berinteraksi, fadilah ilahiyah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir ku jawab seperti itu, kau tak lagi bersurat denganku. Bahkan seperti hilang dalam gaib semesta. Amoral yang terkasih, yang hilang bersama waktu, di manakah kamu? Kalau kamu menyaksikan pertunjukan ini, sebenarnya aku sudah mati. Ya, aku mati karena aku kehilangan teman sejawat yang selalu memberikanku kehidupan lewat pertanyaannya yang konyol dan menggelitik.
Karena dari situ aku mendapatkan banyak hikmah yang dapat kupetik untuk kehidupanku. Di dalam kematianku kini, aku melihat banyak kebenaran. Pengkhianatan yang menjadi bekal kekekalan jika kita dapat membunuhnya dengan pisau terhunus meskipun korban harus jatuh. Mungkin ini yang disebut dengan cinta kepada sesama, membunuh pengkhianatan. Kini aku bisa dengan leluasa melihat kebohonganmu dari alam kematianku. Aku bisa melihat kau bermain dengan malaikat hitam dan membantai semua talentamu dengan sejuta alibi tentang kebaikan dan aklamasi. Padahal kau membuat ruang-ruang gelap, memenjarakan orang-orang yang terkasih di dalam etalase berlogo, berlabel besar popularitas, lalu kau pandangi mereka satu persatu dari sudut tersembunyi, sambil minum vodka dan menghisap jempol kakimu sendiri. Memilih waktu saat kau butuhkan, menjadi budak kapital dengan sistem paguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolar sambil menghitung profit dari ekstase promo aksi dalam sistem dan format penjualan eksistensi kreatif, mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma sosiologis, psikologis, antropologis, plagiatis, narsius, dan narasi hipokrisi, akal bulus yang dicangkokkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas akibat politik akut, dengan ikon moralitas semu, hasil karya kreatif yang seolah-olah kau berada di garda terdepan. Celaka betul, sebuah akrobat dari pesulap, babi berubah menjadi burung merpati yang menjadi simbol cinta yang serakah. Cinta, kau tiupkan penalaran aktivitas acting yang kau masalkan, menghipnotis kesadaran meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja ternyata tidak cukup manipulatif, simbolik akal hitammu dalam rangka menggalang humanisasi menjadi dehumanisasi, robotik menjadi gigantik, kau akronimkan dengan paguyuban misalnya. Itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif. Dari tempatku sekarang, dapat dengan leluasa aku melihat nuranimu. Benarkah masih ada? Tidak, kau tak lagi bisa berbohong. Dengan jelas, fokus, tanpa kacamata minus plus, aku tak lagi bisa melihat nuranimu. Ternyata, nuranimu telah kau jual pada sistem yang selama ini kau hujat lewat karya kreatifmu. Teganya kau membohongi Tuhan yang selama ini kau tanyakan padaku. Sekarang baru aku tahu, Tuhan yang kau maksud sebenarnya kau ingin sebuah pengakuan yang menentukan hidup matinya kreativitas, kau atau Tuhan. Itu kan esensinya. Masih saja kau mengelak. Kenapa tak kau katakan kepadaku ketika aku masih hidup? Frontal saja, berhadap denganku, tersurat yang tersirat. Kau hanya tak cukup berani untuk mengatakan bahwa kau ingin mengalahkan Tuhan. Kenapa kau tak katakan saja kau ingin jadi Tuhan? Sekarang, di ruang berbeda, di tempat kematianku, aku bisa melihat semua pikiran busukmu. Tuhan yang kau tanyakan padaku adalah kau yang ingin menjadi Tuhan dan sekarang menjadi Tuhan di ruangmu. Kau biadab. Kau menuhankan dirimu sendiri di atas kepedihan orang-orang yang kau sebut terkasih, tercinta. Kau hisap habis hidup mereka di ruang ciptaanmu yang seolah-olah kau bangun dengan darah dan air mata. Padahal, tipu daya. Tengoklah kemari, wahai makhluk amoral. Katakan saja aku pengkhianat. Katakan saja semua tentangku. Tapi satu soal, aku tak pernah berani melakukan apa yang kau lakukan. Menuhankan dirimu di hadapan Tuhan.
Ya Al-Halik, sudah lama tak aku sebut namamu. Aku rindu. Aku disesatkan. Aku bodoh. Aku kepedihan. Aku biang lala nestapa. Aku siksa. Aku batu. Aku digelapkan. Aku dibutakan dan dihipnotis oleh popularitas, kata, simbol, dan sloganitas peradaban sang amoral. Aku tersesat ya Halik. Aku celaka. Aku durhaka. Aku neraka. Aku api. Amoral yang terkasih, ingat. Saat kau menghadap sang Halik, tak ada lagi yang bisa kau pungkiri. Mulutmu, matamu, telingamu, semua pori-pori di tubuhmu akan berubah menjadi naga, menerkam dan mencabik-cabik ruhmu.